pagi anak-anak. Kali ini kita akan beribadah dan mempersiapkan diri kita untuk memasuki Minggu PAT. Bagaimana perasaan kalian? Takut atau malah sudah tidak sabar untuk ikut PAT? Semoga melalui ibadah kali ini kita akan memperoleh ketenangan dan juga kesiapan diri untuk menghadapi PAT. Tapi teman-teman jangan lupa untuk tetap belajar ya. Ibadah kita kali ini akan dibawakan oleh Pendeta Ivon dari GKI Bekasi Timur. Baik, marilah kita siapkan Alkitabnya, siapkan juga hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama mengambil saat teduh. yang dapat memisahkan kita.
hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah mengumpulkan kami pada pagi ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami agar kami layak di hadapan Tuhan dan dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu serta kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gabus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang dengan keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Engkau sungguh baik.
perkenalkan, nama kakak Pendeta Ivon. Kita akan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami mau mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bagian Alkitab yang diambil dari Matius 14 ayat 28 sampai 29. Kak Ivon akan bacakan untuk kita semua. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau kasih lihat sebuah video. Yuk kita tonton bersama. 我第一次睁开眼睛，看见的是你。我第一次哭泣，为我擦干的是你。我第一次跌倒时，搀扶的是你。 Wah, si kakak pintar sekali ya memasaknya. Dia mau masakin makanan buat adiknya yang sangat dia sayangi. Si kakak ini masih kecil, namun dia berani mencoba untuk belajar memasak hingga akhirnya dia bisa membuat sesuatu untuk adiknya. Dia jadi pintar memasak. Apakah kita termasuk orang-orang yang berani mencoba? Kadang-kadang kita belum berani mencoba sesuatu karena kita merasa takut, merasa ragu. Aduh, aku bisa atau enggak ya? Aduh, aku enggak berani untuk masak, aku nggak berani untuk motong-motong bahan makanan, aku nggak berani mencoba hal yang baru. Jadinya kita nggak bisa melakukan sama sekali. Adik-adik, yuk kita lihat keberanian apa yang dilakukan oleh Petrus di dalam bacaan yang baru saja kita baca. Pada suatu hari, ketika Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya sedang naik sebuah perahu, tiba-tiba perahu mereka ditiup oleh angin badai. Wah, pasti mereka merasa sangat takut ya. Bayangin adik-adik, suasananya malam hari, gelap, mereka naik perahu, ada di tengah lautan, kemudian ada angin badai yang sangat kencang. Wah, perahu mereka bisa tenggelam kalau angin badai tidak berhenti. Kemudian apa yang terjadi? Yesus datang mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Awalnya mereka tidak mengenali Tuhan Yesus dan mereka menyangka itu hantu. Yesus mengatakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kemudian Petrus pun mencoba mendatangi Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Yesus pun menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan mendatangi Tuhan Yesus. Dari sikap Petrus ini, adik-adik, kita bisa melihat bahwa Petrus berani mencoba sesuatu yang baru untuk mendatangi Yesus dengan berjalan di atas air. Tapi di sini adik-adik perlu perhatikan juga ya. Petrus mencoba hal yang baru, tapi dia bisa melakukannya karena Tuhan menolong dia. Jadi berani mencoba sesuatu yang baru bukan berarti kita berani mencoba sesuatu yang salah dan buruk. Melainkan kita berani mencoba sesuatu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Misalnya, apa ya? Berani mencoba sesuatu yang baik dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya berani mencoba untuk membantu mama papa membersihkan rumah, berani mencoba untuk ikut lomba cerdas cermat di sekolah, atau lomba menyanyi, lomba bermain musik, lomba melukis, atau
berani mencoba untuk mengajari teman kita yang kesulitan pelajaran, atau apalagi ya, berani mencoba untuk menyisihkan uang untuk menolong teman kita yang susah. Berani mencoba jika dipilih bapak atau ibu guru untuk menjadi ketua kelas, atau berani mencoba meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi berani mencoba untuk terus menjadi anak yang baik, anak yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik dan benar, maka jangan takut untuk mencoba. Tapi kalau itu sesuatu yang salah, yang buruk, seperti menyontek, berbohong, mencuri, membuli teman, ngomong kasar atau kotor, melawan guru atau orang tua, maka jangan pernah coba-coba. Karena anak Tuhan yang baik tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Selamat mencoba hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang kiranya terus menolong kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami bisa mendapatkan pesan yang berharga dari firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berani mencoba sesuatu yang baru, yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong tuntun kami dalam hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan mempersiapkan diri dalam PAT. Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menerangi hati pikiran kami supaya kami bisa mengerjakan setiap soal-soal dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kejujuran. Biarlah hasilnya bisa kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan yang terbaik. Juga untuk orang tua kami, keluarga kami, dan kami semua. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati kami satu persatu dan memberikan kesehatan yang terbaik kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.